Pria ini sedang double date bersama rekan di tempat kerjanya dan terlihat sangat menikmatinya. Mereka berbincang-bincang satu sama lain membicarakan perihal masa lalu yang lucu dan menyenangkan. Ketika acara sudah selesai, mereka pulang bersama menggunakan satu mobil karena kebetulan rumah mereka berdekatan, di mana pria itu yang menyupir sebagai pemilik dari mobilnya. Namun terjadi sebuah insiden karena pria itu tidak fokus yang mengakibatkan kecelakaan sebab menerobos lampu merah. Naasnya ada satu nyawa yang melayang yaitu sang teman. Akibatnya pria itu harus mendekam di penjara karena insiden tersebut adalah kesalahannya yang telah lalai dalam berkendara. Dia ditempati di penjara dengan pengawasan cukup ketat. Namun bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah adalah bahwa penjara itu berisi banyak napi kriminal yang berasal dari ras kulit putih maupun hitam. Mereka semua dicampur menjadi satu. Pada malam pertama di penjara, pria itu sudah menyaksikan suatu kejahatan di depan matanya, yaitu sebuah pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok napi terhadap napi lainnya. Tapi dia tidak bisa apa-apa karena tidak ingin terlibat dengan masalah. Pagi harinya, pria itu melihat bahwa napi yang diperkaos adalah napi culun yang tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Sehingga dia menyadari bahwa di dalam penjara tidak boleh terlihat lemah apalagi menye-menye jika tidak ingin menjadi korban seperti napi yang diperkaos. Tak lama semua napi dikumpulkan di lapangan penjara. Sialnya pria itu tidak sengaja menabrak napi dari ras kulit hitam. Tentu ini menjadi masalah besar karena lawannya tidak terima lalu berusaha memberikan intimidasi. Namun dia tidak gentar kemudian menghajar napi tersebut dengan sangat brutal sampai ditonton oleh semua orang yang ada di sana. Perkelahian berjalan dengan sangat sengit hingga akhirnya dipisahkan oleh para sipir. Pria itu langsung dibawa menuju sel isolasi dengan wajah yang sudah babak belur tak karuan. Tapi kabar positifnya bahwa pria itu tidak akan dipandang remeh oleh napi lainnya. Dia akan dikenal sebagai napi pemberani yang tidak takut terhadap siapapun. Singkatnya, setelah beberapa hari mendekam di sel isolasi, pria itu dikembalikan ke halaman penjara untuk bergabung dengan napi lainnya. Saat itu dia panggil oleh napi dari ras kulit putih dan meminta untuk mengikutinya. Rupa-rupanya dia dibawa menuju salah satu napi yang cukup berpengaruh di dalam penjara. Napi tersebut bernama John. John ingin merekrut pria itu masuk ke dalam gengnya karena memiliki keberanian yang tinggi. Awalnya dia menolak karena tidak ingin terlibat dalam kriminal sungguhan, tapi ketika dijelaskan bahwa napi ras kulit hitam yang sebelumnya dihajar akan menuntut balas, dia langsung menerimanya. Sejak hari itu dia masuk ke dalam geng napi demi keselamatannya di dalam penjara. Di hari pertama menjadi anggota geng sangatlah tidak enak sebab dia disuruh oleh anak buah John menyelundupkan suatu barang. Barang yang dimaksud adalah narkoba yang harus dimasukkan ke dalam lubang pembuangan zat-zat hasil pembakaran. Malam hari ketika semua napi sudah tertidur, pria itu pun mau tak mau melakukannya. Mula-mula dia mengolesi benda tersebut dengan vaseline supaya licin agar mudah masuk. Saat sudah masuk, dia terlihat sangat kesakitan karena untuk pertama kalinya ada sebuah benda yang masuk ke dalam lubangnya. Ketika pagi sudah tiba, pria itu buru-buru menuju toilet umum di tengah-tengah lapangan penjara. Dia berusaha mengeluarkan benda tersebut dari dalam lubangnya. Dengan penuh tenaga ekstra, akhirnya benda itu keluar lalu diberikan kepada anak buah John. Di sini pria itu mendapatkan apresiasi dari kelompok gengnya. Namun dia tidak boleh senang dulu karena kedepannya dia akan mendapatkan tugas-tugas yang jauh lebih berat dibandingkan dari sebelumnya. Semua itu dilakukan demi bertahan hidup di dalam penjara dari kerasnya napi yang gampang sekali bergesekan.